Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang makaidu syaitan, tipu daya syaitan kepada seorang hamba. Sebahagian ulama menjelaskan bahawa setan itu menggunakan strategi bertingkat, baik dalam isi maupun metode atau cara dalam dia menyesatkan seorang hamba di dunia ini. Tahap yang pertama, ia akan mengkafirkan manusia. Jika seorang muslim selamat daripada tipu daya ini, maka setan akan melangkah dengan tipu daya berikutnya, yaitu ia akan memerangkap manusia dengan dosa-dosa besar. Jika manusia juga dilindungi oleh Allah dari melakukan dosa-dosa besar, setan pun tidak akan pernah putus asa. Ia terus menggodanya dengan tahap yang selanjutnya, yaitu dengan dosa-dosa yang kecil. Seandainya manusia selamat dari dosa-dosa kecil ini, setan akan melangkah tahap yang selanjutnya, yaitu menyibukkan manusia di dalam masalah-masalah yang mubah, sehingga orang itu menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang mubah, tidak sibuk dalam hal yang berpahala yang kita semua diperintahkan untuk mengamalkannya. Dan apabila seorang manusia juga selamat daripada tipu daya ini, maka syaitan akan melanjutkan dengan tipu daya selanjutnya, yaitu menyibukkan manusia dengan urusan-urusan yang sepele, sehingga ia tinggalkan persoalan-persoalan yang lebih penting dan yang lebih baik. Misalnya, sibuk dengan amal yang sunnah sehingga ia meninggalkan amal yang wajib. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jerat-jerat syaitan itu tak terhitung jumlahnya. Di antaranya, syaitan akan mengadu domba sesama muslim dan berburuk sangka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang saleh, tetapi ia berusaha mengadu domba di antara mereka, yakni syaitan menyebarkan permusuhan, kebencian dan fitnah di antara mereka. Buruk sangka itu biasanya datangnya dari syaitan, sebagaimana hadis Safiyah binti Huyai, tidak lain adalah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid, saya mendatanginya di suatu malam dan bercerita. Kemudian saya pulang, diantarkan oleh beliau. Ada dua orang Ansar berjalan, dan ketika keduanya melihat Rasulullah, mereka mempercepat jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, pelan-pelanlah, dia itu Safiyah binti Huyai. Lalu mereka berkata, Maha suci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan berjalan di tubuh anak Adam pada peredaran darah. Aku khawatir setan itu akan melontarkan kejahatan di hati kamu berdua, sehingga timbul prasangka yang buruk. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Setan itu suka mengadu domba antar sesama kita, sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Sir. Ia berkata, saya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada dua orang yang sedang saling mencaci.
Salah satu dari keduanya wajahnya merah dan ototnya mengeras karena marah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan aku ajarkan satu kalimah yang dapat menghilangkan marah ketika diucapkan. Seandainya dia mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka hilanglah marahnya." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun jerat-jerat syaitan yang selanjutnya, ia akan membesar-besarkan satu aspek atas aspek yang lainnya. Kadang seseorang terjatuh pada banyak dosa-dosa dan maksiat, namun dia tetap solat sebagai alasan penutup kekurangannya itu. Dia berdalih bahwa salat itu adalah imaduddin, tiangnya agama, yang pertama kali dihisab di hari perhitungan, yaitu di akhirat nanti. Memang benar bahwa salat adalah imaduddin, yaitu tiangnya agama. Namun kita perlu mengetahui bahwa berdirinya agama di dalam kepribadian seorang muslim itu didasari oleh 5 perkara. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat, berpuasa, zakat, dan naik haji apabila ia mampu. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, wahai saudaraku, dengan membesarkan satu amalan sementara amalan yang lain kita anggap remeh. Kadang-kalanya setan pun mendatangi seorang manusia dan mengatakan, din, agama ini adalah muamalah, pergaulan, akhlak yang baik. Yang paling penting kamu baik terhadap manusia. Jangan mendustai atau menipu mereka walaupun kamu tidak salat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa agama ini adalah muamalah? Dan terkadang syaitan mendatangi seseorang manusia dengan bujukan yang dibisikkan di dalam hatinya. Yang paling penting adalah niat yang baik. Asalkan engkau lalui waktu malammu tanpa menyimpan dengki dan kebencian kepada setiap manusia, cukuplah itu. Akhirnya orang ini akan meninggalkan banyak amal yang salih, mencukupkan dirinya dengan niat baik saja. Dan yang seterusnya jerat-jerat syaitan, yaitu menanamkan di dalam hati manusia rasa kesempurnaan yang semu. Setan mendatangi manusia untuk menjadikannya merasa sempurna dengan berkata, kamu lebih baik dari orang lain. Kamu melakukan solat sementara orang lain banyak yang tidak solat. Kamu diarahkan setan agar memperhatikan orang-orang yang ada di bawahmu dalam beramal saleh, untuk mencegahmu dari beramal yang lebih baik, karena kamu sudah melihat dirimu sebagai manusia yang paling sempurna adanya. Padahal yang dituntut dari kita adalah sebaliknya, yaitu memperhatikan orang-orang yang puasa sunan Senin dan Kamis ketika kita tidak melakukannya, atau memperhatikan orang yang melakukan amal-amal sunnah ketika kita belum melakukannya. Inilah yang dituntut dari kita, yaitu melihat orang yang lebih baik dari diri kita dalam amal saleh, bukan sebaliknya, yaitu melihat orang yang ada di bawah kita. Lalu bagian daripada jerat-jerat syaitan menanamkan rasa tawadhu dan memandang diri seorang hamba itu hina di dalam hatinya. Di sini setan berkata, kamu harus tawadhu. Siapa yang tawadhu karena Allah, niscaya akan ditinggikannya. Kamu tidak sepadan untuk perkara ini. Urusan ini hanya untuk orang-orang yang berilmu tinggi saja. Amalan ini hanya untuk orang-orang yang dekat dengan Allah saja. Perlu kita ketahui, padahal ketika itu setan bermaksud untuk menjauhkan kita dari tugas dakwah kita sendiri. Ini daripada bab tawadhu.
hingga kita akhirnya merendahkan diri sampai derajat di mana kita merasa tak berguna pada kemampuan kita sendiri yang seharusnya kita tampilkan. Karena kita akan ditanya atas segala kemampuan dan kekuatan kita di akhirat nanti, wahai saudaraku. Kadang-kadang setan pun mendorong manusia merendahkan dirinya dengan mengacaukan akalnya terus-menerus dalam keadaan berpikir, apa artinya diri saya dibandingkan guru yang ini? Apa artinya diri saya dibandingkan dengan orang yang alim? Dimandulkan akalnya sehingga tidak berpikir kecuali dengan pikiran gurunya sendiri dan hanya menerapkan perkataan gurunya semata. Jadilah gurunya yang paling benar dan orang lain menjadi salah. Padahal yang pokok bagi kita mengembalikan semua perkara kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya jerat-jerat syaitan, yaitu menimbulkan keraguan-raguan kepada seorang manusia. Di antara pintu masuk setan adalah membuat ragu dalam masalah niat. Dia berkata kepada manusia melalui gurisan halus di dalam hatinya, kamu ria, kamu munafik, kamu beramal karena manusia. Ini semua dilakukan syaitan supaya orang ini meninggalkan amal. Contoh, seseorang ingin bersedekah, kemudian dilihat oleh orang lain. Dia berkata dalam hatinya, kalau aku bersedekah terlihat olehnya, dia akan menyangka aku ria. Lebih baik aku tidak memberikan sedekah ini. Sesungguhnya saudaraku, memperbaiki niat itu diperintahkan, namun jangan sampai kita meninggalkan amal. Perbaikan niat justru harus menjadikanmu beramal dan meningkatkan amal itu sendiri. Al-Haris berkata, jika setan mendatangimu dalam salat dan membisikkan kepadamu bahwa kamu ria, maka perpanjanglah salatmu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sajalah cuplikan kecil tentang cara syaitan memperdaya seorang hamba. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.